Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas tentang statistik ya. Di sini kita pertemuan terakhir di bab statistik, yaitu membahas tentang simpangan rata-rata dan simpangan baku. Simpangan rata-rata atau SR data tunggal. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya, kita langsung ke contoh soal. Hitunglah nilai simpangan rata-rata data tunggal berikut. Data tunggal berikut sudah saya urutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar ya. Di sini n-nya ada 5. 1 2 3 4 5. Ini adalah nilai n. N itu adalah merupakan banyaknya data. Yang pertama-tama kita akan mencari nilai rata-rata ataupun nilai mean. Ya kan? Caranya adalah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 dibagi 5. Hasilnya adalah 3. Nah, untuk mempermudah pengerjaan soal, saya membuat tabel. Di sini XI yaitu data saya tulis ke bawah 1, 2, 2, 4, 6. Hasil semua X itu adalah 15 ya. Nah, di sini yang akan kita cari itu adalah data dikurangi nilai rata-rata atau dikurangi mean. Sehingga di sini 1 dikurangi 3, maka hasilnya adalah min 2. 2 dikurangi 3, maka hasilnya adalah min 1. 2 dikurangi 3, hasilnya adalah min 1. 4 dikurangi 3, maka hasilnya adalah 1. 6 dikurangi 3, maka hasilnya adalah 3 ya. Kemudian yang berikutnya, di sini yang akan kita cari itu adalah merupakan nilai mutlak dari data dikurangi rata-rata mean. Kalau yang disebut dengan nilai mutlak, yang tadinya nih di sini ada min 2, maka dia berubah menjadi positif 2. Yang tadinya min 1, maka berubah menjadi 1. Begitu seterusnya. Nah, di sini rata-rata keseluruhan kita jumlahkan ke bawah, itu hasilnya adalah 8. Sehingga di sini untuk mencari SR adalah nilai mutlak dari XI dikurangi X bar atau rata-rata itu sama dengan 8 ya. Maka di sini 8 dibagi 5, maka hasilnya adalah 1,6. Sehingga di sini jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,6. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, rata-rata pada data kelompok. Nah, simpangan rata-rata pada data kelompok rumusnya adalah sebagai berikut ya. Kita langsung ke contoh soal. Hitunglah nilai simpangan rata-rata data kelompok berikut ya kan. Maka di sini ada contohnya ya. 35 sampai 39 itu disebut dengan interval ya. Makanya disebut dengan data kelompok. Kita langsung ke jawaban. Di sini saya tulis kembali dari soal, yaitu 35 sampai 39 itu ada 1, 40 sampai 44 itu ada 5, 45 sampai 49 itu ada 4 ya. Banyaknya datanya itu ada 4 dan seterusnya. Yang akan kita cari itu adalah FI, kemudian FI ya, FI dikali XI, kemudian nilai mutlak dari XI dikurangi rata-rata, kemudian F ataupun banyaknya data dikali nilai mutlak dari XI dikurangi rata-rata. Langsung saja kita akan mencari XI. Untuk mencari XI itu adalah merupakan 35, 36, 37, 38, 39, sehingga di sini nilai rata-ratanya adalah 37. Nah, kita tulis di sini 37.
Untuk mencari yang selanjutnya sama ya, untuk mencari XI. Kemudian yang berikutnya untuk mencari FI XI. Berarti FI dikali XI. Maka di sini 1 dikali 37, ya kan hasilnya 37. Nah, maka di sini 37, 5 dikali 42, 210 dan seterusnya. Caranya itu sama saja. Nah, kemudian di sini FI 50 kita jumlahkan ke bawah. Kita jumlahkan, ini pun kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 2750. Tujuannya ini untuk apa? Untuk mencari nilai rata-rata mean. Untuk mencari nilai ini. Maka kita tulis di bawah nilai rata-rata mean ataupun X barnya itu adalah 2750 dibagi 50, maka hasilnya adalah 55. Nah, baru deh kita mencari nilai mutlak dari XI dikurangi X rata-rata. Nah, sehingga di sini XI-nya berapa? 37 dikurangi 55-nya dari sini. Nah, maka hasilnya adalah 18. Karena di sini nilai mutlak yang tadinya min berubah menjadi positif 18 nih. Ya. Jadi ini jauh ini ya. Sorry. Nah, di sini. Gitu. Nah, untuk yang berikutnya untuk mencari yang terakhir, maka di sini 1 dikali 18-nya dari sini, ya kan? Maka hasilnya itu adalah 18 ya. Kemudian di sini contoh yang keduanya adalah 5. Nih FI-nya 5 dikali 13 nih, 13. Maka hasilnya adalah 65. Begitu seterusnya ya. Nah, di sini maka nih nilai dari 251 dibagi 50 hasilnya adalah 5,02. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 5,02. Seperti itu. Ini untuk simpangan rata-rata data kelompok baku atau disebut dengan standar deviasi pada data tunggal. Nah, di sini rumusnya kita langsung ke contoh soal. Hitunglah standar deviasi data tunggal berikut. Datanya belum diurutkan ini ya. Jadi diurutkan dulu kalau mau dibuat. Nah, ini langsung ke tabel 1, 2, 2, 4, 6. Kita mencari juga XI dikurangi X bar ataupun X rata-rata mean. Sama kayak yang pertama ya, dijumlahkan semua dibagi 5 hasilnya adalah 3. 1 dikurangi 3 maka hasilnya adalah min 2 ya kan. Tuh, min 2 hasilnya kita taruh. Nah, begitu juga selanjutnya. Yang berikutnya bedanya, kalau tadi itu adalah simpangan rata-rata itu dia tidak ada kuadratnya, kalau di simpangan baku dia pangkat 2 gitu. Jadi kan hasilnya ini kan min 2 karena nilai mutlak menjadi 2 dikali 2 hasilnya 4. Ini pun sama ya, hasilnya kan min 1 karena dia nilai mutlak, maka hasilnya 1 dikali 1 hasilnya 1 pangkat 2, berarti kan 1 kali 1 hasilnya 1. Seperti itu ya. Jadi bedanya cuman pada pangkatnya aja. Jadi hasil dipangkatkan 2. Seperti itu. Nah, di sini standar deviasinya adalah akar dari 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 itu hasilnya adalah 4. Akar dari 4 itu adalah 2. Jadi standar deviasinya adalah 2. Seperti itu ya. Kalau tadi dibagi doang hasilnya, kalau di sini diakar. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini kenapa sih ini 4 ya kan?
kita lihat di sini kenapa jadi 4, kenapa nggak 5n-nya, ya nggak? Nah, nih ternyata nilai n-nya dikurangi 1, makanya hasilnya 4 ya. Seperti itu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar ya. Berikutnya simpangan baku dan atau simpangan standar deviasi pada data kelompok. Ini rumusnya juga. Yang tadi soalnya sama ya, yang di simpangan rata-rata. Di sini kita tulis lagi. FI-nya sudah saya jumlahkan 50 ya. Oke, kita juga cari XI-nya. Cari XI itu sama yang kayak tadi. Dari 35, rentang 35 ke 39. Kita cari nilai rata-rata, nilai tengahnya. Itu adalah 30, 37. Sama ya. Begitupun selanjutnya dan seterusnya. Caranya sama. Untuk mencari FI/XI juga sama ya. 1 dikali 37 hasilnya adalah 37. Semuanya sama. Kita bagikan ke bawah. Ini pun hasilnya 55. Kayak yang tadi simpangan rata-rata. Ya kan? Kalau belum paham coba tonton dari awal. Itu sama ya. Bedanya di sini ada pangkatnya. Pangkat 2. Di sini pangkat 2. Jadi bedanya ada pangkatnya aja. Oke. Nah, di sini. Sehingga di sini hasilnya itu kan XI dikurangi X bar, ini kan pangkat 2. Maka 37 dikurangi 55 dipangkatin 2. Hasilnya adalah 324. Taruh di bawah seterusnya ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga sama, dipangkatin 2 juga. Hasilnya dari sini nih 324 ya kan. Kita taruh di sini. F-nya berapa? 1. Maksudnya FI ya. F-nya itu 1. Maka di situ 1 dikali 324 hasilnya adalah 324. Seperti itu. Jadi semuanya sama ya, kayak tadi yang simpangan rata-rata. Bedanya kalau di simpangan baku atau standar deviasi itu dipangkatkan 2. Kemudian untuk SD-nya, standar deviasinya hasilnya nih, hasil dari sini ya, berarti 2250 dibagi 50 ya. N-nya itu kan ada 50 nih. Dibagi 50 hasilnya berapa di akar ya. Di sini 2250 dibagi 50 itu hasilnya adalah 45. Akar dari 45 adalah 6,71. Seperti itu. Sehingga di sini standar deviasinya adalah 6,71. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Jika belum paham silakan tonton ulang ya. Ternyata simpangan rata-rata dan simpangan baku itu sama ya. Hampir sama lah. Bedanya kalau di simpangan rata-rata itu tidak ada pangkatnya. Sedangkan di simpangan baku itu dia terdapat pangkat 2. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.